Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Yang kami hormati para mahasiswa ya, yang tentunya dan kami banggakan tentunya walaupun dengan keadaan yang berat seperti ini tidak memberatkan kita dalam perkuliahan secara online. Tentunya saya sangat merindukan sekali kuliah dengan tatap muka karena memang yang menurut saya paling efektif dan paling lebih mudahkan prosesnya dan kita lebih enak dalam bertatap muka dalam proses pembelajaran. Tentunya dengan proses seperti ini dengan cara online tidak menyurutkan semangat kita walaupun nanti sesuai dengan anjuran dari informasi yang didapatkan dari pihak rektorat sampai 29 Mei dengan keadaan seperti ini. Baik, hari ini kita membahas sesuai dengan mata kuliah kita ya, analisis jabatan, membahas prosedur analisis jabatan yang sebelumnya sempat saya sampaikan pada dua pertemuan yang sebelumnya. Jadi 2 minggu pertemuan sebelumnya kita sudah sempat menyinggung atau sudah sedikit membahas ya mengenai tentang apa itu prosedur analisis jabatan. Nah, baik, kita kembali mengingat prosedur analisis jabatan. Jadi ketika menjalankan proses analisis jabatan ada berapa proses-proses yang dijalani. Kenapa perlu dijalankan? Jadi ini proses-proses yang dijalani sebelum untuk running ya. Jadi persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan. Dan di sini kalau kita ambil dari prosedur analisis jabatan sini, ini sesuai dengan yang kita ambil dari referensi kita dari Mukijat. Yang pertama yaitu prosedur yang pertama adalah membuat perencanaan analisis jabatan. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan proses membuat perencanaan analisis jabatan yaitu setiap perusahaan pasti perlu memahami ya, perlu juga merencanakan tujuan-tujuan atau kegunaan apa yang nanti dilakukan ketika melakukan analisis jabatan. Atau juga di sini perusahaan juga bisa menyiapkan atau organisasi menyiapkan prosedur apa atau misalnya sudah ada SOP tertentu yang kemudian perlu direncanakan di situ. Begitu juga nanti mensosialisasikan kepada perencanaan bagaimana nanti mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang akan diambil sebagai sumber informasi, maka perlu disosialisasikan dalam bentuk ya, kalau biasa di perusahaan sudah ada jadwalnya, kemudian tahu bahwasannya ada programnya, bahwasannya kalau misalnya ini yang dilakukan oleh pihak human capital atau bagian HRD-nya, maka perusahaan sudah merencanakan bisa saja pada awal tahun. Jadi ini jadi program dari divisi human capital atau HRD yang ada di perusahaan, dan ini sudah direncanakan. Kemudian divisi lain juga memahami itu, sudah mengetahui informasinya, kemudian tentunya nanti menjadi prosesnya nanti mereka juga akan bersedia untuk menjadi sumber informasi gitu ya. Dan ini juga perlu disampaikan juga bahwasannya apa tujuan dan maksud dari dilakukan proses analisis jabatan. Nah, di sini supaya orang-orang yang nanti menjadi sumber informasi mereka terbuka memahami bahwasannya ada kepentingan untuk dirinya sendiri, untuk divisi mereka ataupun untuk jabatan mereka dan juga untuk organisasi. Tentunya ketika mereka memahami manfaatnya ketika terjadi proses dilakukan analisis jabatan itu untuk mengupdate job desk-nya, maka ketika mereka nanti dilakukan seperti itu jadi memudahkan nanti kejelasan tugas-tugas yang mereka jalankan gitu ya. Nah, ini yang melakukan adalah tentunya nanti yang merencanakan di yang khusus, bisa ada nanti biasa di perusahaan ada bagian OD-nya, Organization Development, atau itu yang misalnya nanti human capital atau HRD-nya yang spesialis sudah spesifikasi ada pembagiannya ya.
atau juga ya tentunya di bagian SDM-nya ya, atau juga nanti yang punya bertanggung jawab merencanakan itu. Nah, kalau di lingkupnya di satu divisi atau misalnya itu departemen yang bagian SDM-nya, maka yang bertanggung jawab untuk merencanakannya adalah tentunya manajernya ya, atau kepala bagiannya. Selanjutnya, pemilihan jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Nah, kenapa perlu dipilih? Jadi ini untuk memahami mana yang perlu diupdate. Nah, atau justru memang ada beberapa jabatan yang sebenarnya tidak terjadi perubahan sama sekali karena memang sudah rutinitasnya seperti itu, jadi tidak ada tambahan pekerjaan. Nah, maka perlu dianalisis. Nah, jadi analisisnya di sini masih memilih jabatan-jabatan apa saja yang perlu nanti direncanakan, yang akan diambil datanya, yang akan dilakukan analisis jabatan ini ya. Nah, bisa juga terkadang informasi ini didapatkan justru dari orang-orang yang ada di luar dari human capital, misalnya di divisi-divisi yang lain. Justru misalnya ternyata manajer marketing lihat dari rencana strategi mereka berubah, mereka kemudian mengajukan kepada bagian SDM-nya untuk mengupdate. Nah, ini berarti memang pemilihan ini justru bukan hanya sekedar yang dari pihak HRD-nya ya, atau bagian SDM-nya yang melakukan pengambilan data atau memilih, tapi juga bisa saja justru ternyata dari pihak bagian lain yang justru mengajukan. Nah, jadi ada permintaan di sini ya. Jadi ada berdasarkan pemilihan sini berdasarkan permintaan atau tadi berdasarkan memang rencana yang memang sudah, bisa saja rencana ini berkaitan dengan turunan dari strategi perusahaan, bahwasanya perusahaan punya strategi baru, kemudian ada posisi yang baru, maka ini akan dibuat analisis jabatan ya, tentunya seperti itu. Kalau justru memang dari permintaan tadi yang tentunya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya. Nah, tentunya permintaan ini juga perlu dianalisis ya, tidak langsung diterima begitu saja gitu kan. Oh, ternyata dibutuhkan gitu. Dianalisis ya. Nah, bisa aja hanya yang justru hanya permintaan-permintaan yang sifatnya supaya terjadi perubahan kompensasi gitu kan, karena mungkin terkadang ada juga permintaan ini justru supaya nanti terjadi perubahan kompensasi. Nah, ini perlu dipahami kira-kira apakah memang itu perlu dilakukan update atau tidak, sesuai dengan strategi bagaimana aktivitasnya di situ. Kemudian apa yang akan dianalisis ya, perlu dipahami di sini. Nah, di sini jadi beberapa hal yang perlu dianalisis, maka perlu dipetakan di situ. Misalnya beberapa informasi ya. Tadi beberapa jabatan tadi yang sudah ditetapkan, maka sini juga perlu mencari informasi apa yang perlu dianalisis ya. Kira-kira misalnya berdasarkan ternyata tadi contoh tadi satu pekerjaan yang memang khusus, yang memang itu berdasarkan ada masukan dari strategi perusahaan itu ya. Kemudian atau juga berdasarkan tadi ada jabatan baru gitu ya, kemudian maka perlu dianalisis apa yang dianalisis. Nah, ini juga kemudian nanti masuk kepada rencana kita untuk informasi-informasi ini berkaitan dengan informasi. Jadi berdasarkan nanti berkaitan dengan tahapan selanjutnya, ini berkaitan dengan yang tahapan prosedur selanjutnya, informasi apa yang dianalisis itu ya. Nah, kemudian jenis informasi analisis yang dikumpulkan ya, jabatan dikumpulkan. Nah, nanti penjelasan ini juga akan saya jelaskan pada slide selanjutnya ya. Nah, di dalamnya bisa ya tentang berkaitan yang dilakukan, syarat-syarat persoalan ini nanti karena ini outputnya analisis jabatan prinsipnya ada berapa? Ada dua ya. Job deskripsi sama job spesifikasi. Nah,
apa yang ada di dalam itulah yang menjadi informasi yang perlu kita kumpulkan. Nanti di selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian sumber informasi jabatan. Nah, ini dari mana? Siapa yang tadi kita bicara dari perencanaan itu sudah direncanakan siapa yang melakukan analisis jabatan ya, tentunya di sini orangnya siapa. Maka kemudian di prosedur kelima di sini, prosesnya yang kelima, sumber informasi jabatan. Berarti orang-orang siapa saja yang menjadi sumber informasi gitu ya. Berarti misalnya apakah berarti kalau tadi jabatan A misalnya untuk posisi tertentu, posisi A, maka pemilik posisi itu yang menjadi sumber informasi. Kemudian atasannya, kemudian nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Nah, ini tadi kan rencana tadi ya. Jadi sudah ada yang direncanakan siapa yang menjadi penganalisis maupun siapa yang menjadi pengumpul informasi. Nah, ini berkaitan dengan proses selanjutnya, metodenya. Metode analisis kemarin sudah kita jelaskan. Mana yang paling tepat bisa digunakan di sini ya. Tentunya kita harus memahami yang mana yang paling komprehensif untuk digunakan. Kalau dari metode-metode yang sudah kita jelaskan kemarin, tentunya yang paling biasa familiar supaya lebih detail lagi, karena ini sifatnya kualitatif, maka metode yang paling tepat perlu dilakukan secara observasi dan wawancara gitu ya. Maka perlu dilakukan hal itu juga, dan itu justru menjadi dokumen utama. Jadi nanti pendukungnya berdasarkan data-data yang lain, bisa didukung seperti itu, atau berdasarkan nanti dari dokumen-dokumen informasi yang misalnya kalau sudah ada untuk kompetensi tertentu, misalnya contoh buat operator forklift itu ya, kemudian itu standar yang sudah ada di negara kita seperti apa, serta tersertifikasi, maka itu kan muncul job spesifikasinya gitu. Kemudian orang yang bertanggung jawab menganalisis data, jadi perlu dipisahkan ya, mana yang mengumpulkan, mana yang menganalisis data di situ. Nah, bisa saja yang menganalisis justru yang lebih sulit mana ya, menganalisis data itu, maka butuh orang yang lebih ahli. Nah, dan orang yang pengalaman ya, dan kalau bisa saja justru ada yang orang yang pernah mendapatkan pelatihan khusus ya, atau pernah belajar secara khusus sehingga bisa menganalisisnya. Nah, ini siapa yang melakukan anajab kira-kira? Untuk ada orang itu nggak ada wajahnya ya. Siapa yang melakukan anajab? Nah, di sini adalah job analis yang sebagai pak analisnya tadi. Analis jabatan. Kalau di perusahaan biasanya ada beberapa organisasi yang sudah mengkhususkan menjadi tugasnya di bagian biasanya OD spesialis, organizational development spesialis ya. Jadi orang yang memang ngurusin secara proses organisasi di sini, karena ini pekerjaan OD juga, proses pengembangan organisasi. Biasanya mereka sekaligus juga sebagai job analis di situ. Atau juga bisa saja justru manajer HR-nya, manajer HRD-nya dia yang memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi bisa juga dia sebagai nanti kepala ininya ya, PIC pelaksanaan project analisis jabatannya. Kemudian beliau nanti ada berapa orang yang menjadi timnya gitu ya. Nah, ini dalam pelakunya adalah yang melakukan adalah job analis. Kemudian juga bisa dengan konsultan. Nah, kalau konsultan jelas, kalau konsultan berarti dia di luar perusahaan yang dibayar, nggak gratis loh, bayar. Nah, bayar bisa juga pribadi atau juga profesional ya, atau juga biasanya langsung ke sebuah lembaga konsultan yang memang menyediakan jasa untuk analisis jabatan. Kemudian, nah ini siapa yang menjadi sumber informasi? Di sini ada berapa? Ada yang pertama adalah pemegang jabatan itu sendiri atau yang biasa disebut dengan job holder. Jadi pemilik jabatannya. Nah, kalau satu posisi ya, satu posisi itu kemudian misalnya staff marketing ternyata ada 3 orang, maka ya harus juga ambil data dari ini ya,
justru lebih valid justru ngambil sampel. Nanti ambil sampel saja itu kan. Kita lihat mana, oh ternyata dari 3 orang ini ada yang sudah lama bekerja di situ. Nah, salah satunya fresh graduate. Maka yang paling tepat yang lama bekerja untuk diambil ya. Nah, ini jumlahnya ini tergantung nanti tingkat kepentingan sumber informasinya lebih lengkap mana kalau kita menanyakan pada personal yang siapa gitu ya. Tentunya kalau di sini yang pemegang jabatan orang yang sudah lama di situ. Kalau justru jabatan baru ya berarti misalnya baru setahun ya itu saja, 1 orang itu saja. Kemudian dilengkapi dengan atasan langsung. Nah, ini penting sekali dua-duanya ya. Pemegang jabatan itu sendiri, kemudian atasan langsung, berarti kalau tadi staf marketing berarti manajernya ya, manajer marketing. Kemudian pemegang jabatan lain yang tahu tentang pekerjaan tersebut. Nah, berarti di sini orang-orang yang secara langsung sering berhubungan dengan pekerjaan posisi tersebut ya. Misalnya tadi marketing, oh dia berinteraksi dengan salesnya juga. Ya, kalau marketing di perusahaan itu biasanya dia justru yang merencanakan bagaimana proses pemasaran, strateginya bagaimana. Terkadang istilah marketing sama sales itu kadang sama-sama ya, tapi justru namanya sales di sini adalah orang yang menjual ya. Nah, ini yang merencanakan punya strategi tadi, maka biasanya siapa nih pemegang jabatan lain yang tahu tentang pekerjaan tersebut. Oh, berarti ini sales, staf bagian sales ya, maka kita bisa ambil dengan posisi yang berhubungan langsung dengan pekerjaan tersebut. Kemudian pengamat khusus yang meneliti, mengawasi kegiatan selama pelaksanaan tugas. Nah, kalau bisa ini berkaitan dengan pakai konsultan gitu ya, maka nanti dia tugaskan untuk melakukan proses pengamatan di situ atau di sini orang yang memang yang bisa saja bagian-bagian lain yang secara langsung memang pengamat khusus ini yang ditugaskan gitu ya, memang ada penilai, misalnya di ISR itu ada bagian khusus untuk melakukan peneliti itu ya, untuk satu posisi jabatan tertentu. Nah, bisa saja, tapi di sini pengamat khusus ini kalau misalnya ada ahli khusus untuk bidang tertentu nih, maka bisa saja informasi bisa dapat dari dia. Misalnya kita membuat misalnya khusus tugas di bidangnya keperawatan gitu kan, kita ada, berarti bisa dapatkan informasi dari orang yang ahli khusus di bidang itu gitu ya. Berarti misalnya dosen di bidang perawatan kan memahami, atau berkaitan dengan orang yang memahami dengan manajemen rumah sakit, maka perlu tugas apa yang harus ditambahkan berkaitan dengan perawat itu ya. Nah, ini pengamat di sini tentunya dia harus juga paham organisasi yang untuk jabatan yang dipakai ini untuk yang seperti apa gitu kan, dan untuk organisasi yang mana gitu ya. Nah, ini harus dipahami. Kemudian sumber informasi yang lain bisa dari data atau dokumen yang ada. Klasifikasi jabatan Indonesia, kalau di negara kita sudah ada namanya KJI. Ini tentunya bukan sebagai sumber yang utama, jadi ini hanya justru menjadi sumber yang mendukung ya. Karena kalau kita ambil KJI, ingat bahwasannya ahli jabatan harus melakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi sendiri, dan jabatan itu sesuai dengan keadaan di organisasi ya. Jadi kalau kita hanya mengambil template, nah hati-hati, justru nanti tidak sesuai, maka nggak tepat. Dan ketika tidak tepat, maka ini akan berdampak kepada sistem-sistem organisasi yang lain, berkaitan sistem-sistem SDM ya. Tentunya di sini akan berdampak. Kalau job desk-nya justru tidak valid, tidak sesuai dengan tugas-tugas yang ada di situ, maka nanti bisa berdampak pada sistem pelatihannya, misalnya sistem kompensasinya, dan lain-lain. Kemudian ada 4 jenis informasi dasar Anajab yang kalau kita lihat kemarin ya, yang sudah sebelum saya sampaikan, ini yang paling dasarnya apa yang dilakukan, berarti fokus pada aktivitasnya ya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian tanggung jawab jabatan itu dia untuk jabatan tertentu dia punya tanggung jawab seperti apa. Kalau sebagai supervisor, berarti dia punya bawahan misalnya ya, supervisor produksi, berarti dia punya tanggung jawab
untuk melaksanakan proses pekerjaan, untuk menjalankan proses produksi sesuai dengan kualitas dan kuantitas misalnya di situ. Nah ini maka didalami lagi seperti apa sih ya, dan dia membawa ibu siapa saja gitu. Kemudian kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya ya perlu dipahami. Nah, di sini kita bisa lebih detailkan lagi. Yang pertama aktivitas kerja. Nah ini aktivitas dan proses kerjanya bisa nanti dari catatan, aktivitas prosedur yang digunakan, kalau ada SOP, ada instruksi kerjanya. Biasanya paling sering yang dilakukan oleh job analis, mereka mengumpulkan SOP ada yang berkaitan dengan fungsi atau berkaitan dengan jabatan tersebut. Kemudian aktivitas berorientasi karyawan. Nah, di sini bisa kita pahami ada kaitan dengan ini ya, berkaitan dengan sehari-harinya si karyawan tersebut. Kalau dia menjalankan tugasnya fokus pada aktif ini, kegiatan-kegiatan secara fisiknya seperti apa gitu ya. Nah ini perlu secara perilaku sebagai manusianya, dia sebagai karyawan ini kan sebagai manusia tentunya ya, maka kita pahami untuk menjalankan pekerjaan sebagai sales ini sehari-harinya sih seperti apa sih. Nah dan kegiatan yang dia jalankan, interaksinya gitu ya. Nah kemudian kita akan memahami, oh ternyata dia untuk pekerjaan ini dibutuhkan orang-orang yang luas nih. Oh ternyata untuk pekerjaan sebagai operator jahit, kita lihat aktivitasnya ini banyak berkaitan gerakan-gerakan, dia banyak duduk gitu ya. Kemudian nah ini kita harus pahami, ini nanti berkaitan dengan informasi yang kita gunakan untuk job spesifikasi gitu ya. Kemudian peralatan kerja, nah ini jelas dia pakai mesin apa, peralatan kerjanya apa gitu ya, bantu apa. Nah maka kita pahami kalau yang berarti dia harus gunakan komputer nih, bagian akunting dia ada kalkulatornya, berarti harus terbiasa menggunakan itu, harus pakai komputer, pakai laptop misalnya. Nah ini harus dipahami, harus dianalisis. Kemudian ada tangible dan intangible aspek. Nah ada berarti kok tangible di sini ya, ini yang terlihat ya, intangible maksudnya aspek-aspek yang terlihat secara langsung itu, kemudian informasi yang kemudian tidak secara langsung. Kalau berarti dia ada barang-barang yang ternyata dia di sini untuk menghasilkan sebuah produk-produk yang seperti apa. Dia menghasilkan produknya lah pakaian. Nah untuk membuat kain itu, nah kita punya gambaran, membutuhkan kemampuan seperti apa, aktivitas membuat kainnya seperti apa. Nah dan butuh intangible juga ya. Berarti yang tidak kira-kira yang aspek-aspek yang tidak terlihat di sini, dia butuh pengetahuan di situ. Pengetahuannya bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian hasil kerja, maka kita harus tanyakan siapa yang paling tepat kalau kita tanya ini hasil kerja. Ya atasan langsung kita tanyakan. Ya, jadi standarnya bagaimana, ukuran kerjanya, jadi indikator keberhasilan pekerjaannya. Nah, kemudian konteks pekerjaan. Di sini bisa kita pahami berkaitan juga tentang jadwal kerjanya. Ya, dia ini bekerja secara konteks ya. Konteksnya dia ini bekerjanya adalah shift-shiftan. Misalnya kalau sapam shift-shiftan, nanti ada yang pagi, ada yang malam gitu ya. Berarti kita kan mengetahui nih, kalau jam kerja yang misalnya shift-shiftan seperti ini harus malam, ini butuh orang yang bagaimana nih gitu. Insentifnya ya, kemudian dia mendapatkan apa dengan kompensasi pekerjaan itu, ini bisa juga kita dapat. Terkadang biasanya perusahaan tidak langsung membuka seperti itu ya, berkaitan dengan insentif. Nah ini justru terkadang ya kita hati-hati juga, jangan justru nanti nanya ini ada ini enggak, kecuali memang sudah jelas dan itu tidak boleh dipublish ya. Biasanya kalau konsultan sudah ada kesepakatan di sini. Kemudian kondisi kerja fisik di sini ya kita pahami ya, dia ini bekerja di mana. Kalau tadi sales, aktivitasnya banyak di lapangan, maksudnya di lapangan itu bukan di luar ya, di lapangan itu di aktivitas di luar kantor ya, berapa jam. Kemudian tadi berkaitan juga dengan jam kerjanya, dia berapa jam di lapangan. Kemudian kondisi kerja fisik di sini ya, kalau di pabrik bagaimana konteksnya ya. Bahkan juga nanti berkaitan dengan secara sosialnya, dia juga berhubungan dengan siapa saja ya. Nah, kemudian berkaitan dengan persyaratan pekerjaan atau
disebut dengan personal requirement. Jadi atribut secara kepribadiannya, membutuhkan kepribadian bagaimana, pendidikan, pengalaman kerja. Apakah harus fresh graduate atau pengalaman. Oke, itu saja untuk penjelasan yang sebelumnya sudah sempat kita singgung berkaitan dengan prosedur analisis jabatan. Nah, tentunya ini butuh latihan ya. Latihan untuk kita memahami mana ya nanti dalam merencanakannya. Jangankan jadi sebelum melaksanakan di lapangan, maka proses ini perlu dijalani di situ. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau nanti bisa langsung bertanya kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.